warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati komunitas barisan pecinta Rasulullah SAW pimpinan oleh Ustadz Ad-Jauharuddin. Ustadz Ari, lagi umrah, Masya Allah. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Haji Marfendi. Assalamualaikum Bapak. Dan Tua Basa Balimo. Saya walaupun mantu Minang belum bisa berbahasa Minang. Mohon maaf ya, mungkin mudah-mudahan bisa belajar. Yang saya hormati Bapak Lurah, tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Jami Aur Kuning, ya, dan kemudian seluruh jemaah yang tidak bisa disebutkan satu. Tes, baik. Saya cerita sedikit oleh teman-teman Sebelumnya mohon izin Bapak dan Ibu, saya mau tahu di depan saya ini siapa. Jadi siapakah teman-teman yang di sini usianya 20 tahun ke bawah? Ada 20 tahun ke bawah? Oke. Yang usianya 20 tahun sampai 30 tahun. Oh, lumayan. Tes. Oke. Yang usianya 30 sampai 40 tahun, boleh tunjuk tangan? Oh, sedikit. 40 tahun ke atas. Oh, oke. Ibu semuanya. 60 tahun ke atas? Mana kita? Masya Allah. Baik, alhamdulillah saya bahagia sekali bisa datang ke kampung halaman suami saya orang Bukit Sungai Tua. Dan tadi pagi saya mengisi di Masjid Al-Hikmah, Al-Hakim, di depan pantai, depan laut. Kemudian siang hari mengisi di Masjid Baitur Rahmah. Kedua masjid itu indah sekali. Sore hari saya berada di Sungai Tua karena melakukan peresmian pesantren tahfidz Maskanul Hufaz yang siap berkolaborasi dengan berbagai macam masjid, berbagai macam lembaga-lembaga tahfidz. Alhamdulillah cabang yang ke-16 ada di Sungai Tua, di mana para perantau Sungai Tua yang kemudian membangunnya, dan akhirnya sebagian besar anak-anak dari Sumatera Barat belajar di situ. Mereka menghafalkan Quran selama 1 tahun dan nanti kelak harus kembali mengajarkan Quran ke seluruh pelosok Indonesia selama 1 tahun juga. Semua yang belajar di Maskan Hufaz sebagian besar memang mereka full beasiswa gratis karena dibiayai oleh para orang tua asuh dan para donatur. Dan sampai hari ini pesantren ini sudah berdiri 7 tahun. Kemarin kami baru melaksanakan wisuda yang ke-12 sehingga alumni yang sudah menyelesaikan 30 juz Al-Quran sekitar 800 orang dan sudah kembali menyebar ke seluruh penjuru. Dari Sumatera Barat juga sangat banyak teman-teman yang belajar dan kembali ke kampung halaman untuk kembali mengajarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita menjadi bagian dari perjuangan Al-Quran ini, insya Allah. Oleh karena itu, kelak nanti ketika saya berceramah mungkin akan ada kotak-kotak infak yang akan kembali dikelilingkan, yang mungkin bagi ibu-ibu, teman-teman semua yang belum berinfak, mari kita berinfak untuk lembaga Quran, untuk pengembangan dakwah Quran, di mana mungkin kita belum menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, tapi dengan harta yang kita berikan di jalan Allah untuk dakwah Quran, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang mencintai Quran, insya Allah. Baik, langsung saja boleh dikelilingi kotak
infaknya, dan hari ini saya akan membahas mengenai keluargaku, syurgaku, betul? Nah, ibu-ibu semuanya dalam surah, sebentar. Oke. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 ada sebuah doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Doa tersebut agar kita mendapatkan pasangan dan anak-anak yang menenteramkan jiwa, yang menjadi penunjuk mata dan penunjuk hati untuk kita semua. Doa itu berbarengan dengan berbagai macam kriteria orang-orang saleh. Teman-teman lihat nanti dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 sampai ayat ke-74. Saya tidak akan membahas ayat itu dengan begitu panjang. Hanya saja Allah menyebutkan di dalam surah Al-Furqan tersebut kriteria ibadur rahman, kriteria orang-orang yang saleh. Ibadur rahman salah satu kriterianya adalah mereka yang senantiasa mendoakan keluarganya dalam surah Al-Furqan ayat 74. Doanya yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman nanti buka di rumah, karena saya tidak bahas pada malam hari ini tentang ciri-ciri Ibadur Rahman, ciri-ciri orang-orang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Namun ciri-cirinya itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan 63 sampai 74. Saya bacakan cepat saja, nanti teman-teman bisa tadabbur di rumah. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 dikatakan ciri orang-orang saleh itu dia punya karakter yang tawadhu, bijaksana dan berlisan baik. Al-Furqan 63 bunyinya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Ciri orang-orang yang saleh adalah Allah minta dia untuk tawadhu, dia rendah hati, dia bijaksana dan dia berlisan yang baik. Kalau kepada orang lain saja Allah minta kita berlaku rendah hati, berlaku bijaksana, berlisan yang baik, apalagi kepada orang-orang terdekat di rumah. Kita ingin keluarga kita menjadi syurga, dunia dan akhirat. Maka aplikasikanlah permintaan ini, aplikasikanlah perintah Allah ini untuk menjadi pribadi yang tawadhu, bijaksana dan berlisan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah, siapa ibadur rahman itu? Siapa hamba Allah yang saleh itu? Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, mereka mengucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Allah minta kalau engkau ingin jadi orang yang saleh, maka engkau punya karakter yang rendah hati. Kepada orang lain saja rendah hati, apalagi orang-orang terdekat kita. Suami rendah hati kepada istri, istri rendah hati kepada suami, kakak saling merendah hati satu sama lain. Kalau nggak ada rendah hati, apa lawan kata dari tawadhu, ibu-ibu sekalian? Sombong, betul? Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh sombong dalam keluarga. Ciri suami sombong dalam keluarga. Contohnya, kamu istri harus nurut semua kata saya, apapun itu, kalau enggak neraka kamu. Ada jenis-jenis suami yang gak mau tahu, otoriter, sehingga apapun tanpa ruang diskusi, tanpa berlaku lemah lembut, maka istri diperlakukan dengan sesuka hatinya. Dia merasa dirinya tinggi, betul, suami adalah imam, betul istri adalah makmum, betul. Namun istrimu adalah seorang yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang Rasulullah ingatkan, wahai para ayah, wahai para suami, wahai para bapak, yang Rasulullah ingatkan tulang rusuk kalau dibiarkan memang bengkok, tapi kalau engkau berlaku kasar kepadanya dia patah. Rasulullah SAW ingatkan perempuan-perempuan itu seperti gelas-gelas kaca. Gelas kaca kalau bersentuhan gampang sekali retak dan pecah. Dia orang yang lembut, dia berhati yang lembut. Kalau kau berkata kasar dengannya, ada banyak kekerasan di dalam rumah tangga, tidak hanya secara fisik tapi verbal. Laki-laki yang merasa dirinya lebih tinggi, kemudian superior, kemudian menganggap istrinya rendah. Ada seseorang yang pernah bercerita kepada saya, kata suaminya, kamu gak tahu apa-apa, kamu kerjanya di rumah, ya udah diem aja, diam, kamu gak usah bicara apa-apa. Ada jenis-jenis suami yang seperti ini. Ada ibu sekalian? Kalau kita lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, Allah minta kita berlaku tawadhu, rendah hati.
Rendah hati bukan kita orang yang bisa ditindas dan diinjak-injak, tidak. Rendah hati menunjukkan bagaimana akhlak baiknya dirimu. Suami berendah hati kepada istri-istrimu membutuhkan kelemah lembutan dari dirimu. Bisakah bicara baik-baik, betul Bu? Bisakah bicara tanpa menghina? Bisakah bicara tanpa teriak-teriak? Kita bicara baik-baik misalnya. Kenapa ada orang yang suka marah-marah terus-menerus? Dalam marah-marah itu ada merendahkan orang lain, ada sombong di situ. Betul Ibu sekalian? Kenapa orang bisa marah? Dalam marah itu kan kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang merendahkan istrinya atau merendahkan pasangannya. Jadi kalau sama orang lain saja kita diminta untuk merendah hati, apalagi kepada pasangan kita sendiri. Contoh sebaliknya, istri yang sombong. Bagaimana istri yang sombong? Tadi kita bicara mengenai dalam surah Al-Furqan ayat 63 kita diminta untuk tawadu, rendah hati. Lawan rendah hati adalah sombong. Kalau diminta sama Allah untuk merendah hati kepada semua orang, apalagi kepada pasangan kita. Apa salah satu contoh dari istri yang sombong? Ketika dia merasa di luar rumah dia punya gaji yang lebih besar, kemudian dia punya jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Apakah ada yang salah dengan istri yang punya gaji yang besar, Ibu sekalian? Nggak ada yang salah. Istri dengan gaji yang besar tidak salah. Yang salah adalah ketika dia pulang ke rumah dan kemudian dia menganggap bahwa dia lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya. Apakah ada yang salah kalau istri jabatannya lebih tinggi di mata masyarakat, misalnya di luar sana dibanding suaminya? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika istri pulang ke rumah dan merasa bahwa saya tahu tuh suami saya. Suami saya lebih rendah dibandingkan dengan saya. Dia merendahkan suaminya dan dia berlaku sombong. Itu yang salah. Yang menyebabkan banyak perceraian bukan gaji istri lebih tinggi, bukan, melainkan karena sikap sombong seorang istri ketika berada di dalam rumah kepada suaminya. Orang tua dan anak yang saling berendah hati satu sama lain, Masya Allah. Berlaku tawadu, rendah hati itu harus ada di rumah-rumah kita. Kalau ada tawadu, maka kalau terjadi apa-apa kita bisa bicara satu sama lain, gak ada yang merasa paling benar satu sama lain. Tapi kalau sudah sombong, dia merasa lebih tinggi, dia harus didengar, dia yang paling benar. Nah itu yang berbahaya. Makanya karena judul kita pada hari ini adalah perkara keluarga, kita kaitkan ayat-ayat ini dengan hal-hal yang berbau keluarga. Jadi dalam surah Al-Furqan ayat ke-63 Allah katakan, ciri hamba Allah yang penyayang itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati. Dan apabila ada orang-orang jahil yang menyapa mereka, ada kata-kata buruk yang terdengar di telinga kita, menyakiti hati kita. Kemudian kata Allah SWT, mereka balas dengan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Karena tema kita pada hari ini keluarga, izinkan saya selalu mengaitkan pada keluarga. Di dalam rumah tangga, teman-teman sekalian, Masya Allah, ada berbagai macam ujian-ujian dan silih berganti. Salah satunya adalah pola komunikasi yang mungkin tidak betul. Beberapa orang mengatakan dan kita membuktikan bahwa dalam rumah tangga mungkin 70%, 80% isinya adalah ngobrol dan komunikasi. Bayangkan kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi, tidak ada ngobrol, setiap kali bicara bertengkar, setiap kali bicara gak nyambung, setiap kali bicara saling tersinggung. Betul Ibu sekalian? Maka para gadis, yang tadi tunjuk tangan banyak gadis, ketika kau hendak menikah, maka pastikan cari orang yang ngobrolnya nyambung dengan dirimu. Kalau suamimu tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa diajak ngobrol, wow, apa yang terjadi dengan rumah tanggamu? Semuanya berisi ngobrol, semuanya berisi komunikasi. Kau akan membicarakan anak-anak di situ, kau akan membicarakan perasaanmu di situ, kau akan membicarakan mungkin pekerjaan sehari-harimu di situ. Bayangkan kalau suami dan istri tidak nyambung dalam masalah komunikasi, apa yang terjadi dalam rumah tangga itu? Salah satunya adalah tadi di dalam ayat ini dikatakan, dan kalau ada orang-orang jahil yang menyapamu, kadang-kadang dalam rumah tangga ada kalimat-kalimat yang menyakiti hati kita, kalimat-kalimat yang merendahkan diri kita, kalimat-kalimat teriakan, atau mungkin bicara datar tapi menyakiti hati. Qalu salama, nggak usah dibahas. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan, jangan ikut-ikutan. Kata Rasulullah SAW, kalau terjadi apa-apa kepada dirimu dan kau hendak marah, maka ada cara-caranya supaya engkau tidak membabi buta atau engkau tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Allah katakan kalau engkau ingin jadi hamba Allah yang saleh, qalu salama, kalimat yang keluar dari sini yang baik-baik, dalam keadaan marah sekalipun, gak akan ada di sini kata-kata kotor, kata-kata keji, teriak dengan nada tinggi, gak ada di sini, gak ada. Karena di sini adalah cerminan yang ada di sini. Di
Lisan adalah cerminan hati. Kau jaga lisanmu walaupun kau dalam keadaan marah sekalipun, karena kau ingat dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kalau ada orang-orang jahil itu apa bu? Jahiliyah. Orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang yang mengatakan dengan kalimat-kalimat buruk, temperamen, orang-orang yang menyakiti hati dengan begitu luar biasa. Jangan ikut-ikutan. Qalu salam. Ucapkan dengan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Kata Rasul, kalau engkau terpancing hendak marah, manajemen marah adalah pertama engkau berwudu. Kalau engkau hendak marah, engkau dikuasai oleh syaitan, maka padamkan itu dengan air wudu. Atau engkau diam. Ketika engkau hendak membalas, kadang-kadang dalam rumah tangga ini marah kepada suami, ini marah kepada anak, kata Rasul, nanti dulu, diam. Kadang-kadang kalau kita marah, kita bisa mengeluarkan berbagai macam perkataan yang kalau kita sadar, kita akan menyesal dengan kata-kata kita itu. Betul bu? Dalam keadaan marah, mohon izin, kita bisa mengatakan pada suami kita macam-macam. Dalam keadaan marah, kadang-kadang kita bisa berkata kepada anak-anak kita macam-macam. Anak bodoh, anak kurang ajar, dan sebagainya. Lisan, kalimat itu gak boleh keluar dari seorang mukmin. Bagaimana mungkin orang yang Allah dan Rasulnya minta untuk jaga lisan, ini banyak sekali dosa. Kemudian kau sanggup mengucapkan kata-kata begitu. Makanya kata Rasul, kalau lagi marah, diam, tahan, jangan keluar apa-apa di sini. Diam dulu, berwudu dulu, berlindung kepada Allah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ubah posisi, bukan engkau dalam keadaan berdiri, kau duduk. Kalau engkau dalam keadaan duduk, engkau baring. Engkau tenangkan dirimu terlebih dahulu supaya engkau tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat yang membuat engkau menyesal ketika engkau sadar nanti. Jadi ciri yang lebih rahmat dalam surah Al-Furqan ayat 63 adalah ketika ada orang yang menyakiti hatimu berucap apapun, jangan dibalas. Qalu salamah. Ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dia sedang marah, atau mungkin dia sedang sakit, atau mungkin dia sedang tidak baik kondisi hatinya. Maka tahan lisan, beristighfar kepada Allah, ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim, berdiam, berwudu, ubah posisi supaya lisan yang keluar ini tidak aneh-aneh. Kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, dia diam, lebih menyelamatkan diri. Tenang dulu, nanti kalau sudah dalam kondisi yang tenang, baru bisa bicara baik-baik. Betul nggak ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian? Ini berlaku tidak hanya untuk pasangan, tapi juga untuk anak-anak. Tenang dulu, baru bicara baik-baik. Jangan dalam kondisi yang penuh amarah, kemudian kamu mengucapkan berbagai macam perkataan yang menyakiti hatinya. Jadi dalam surah Al-Furqan 63 tadi dikatakan, saya kaitkan semuanya dengan keluarga dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan ketika ada orang jahil yang menyapa mereka ucapkan kalimat yang penuh dengan keselamatan. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Furqan ayat 64, ciri orang yang soleh berikutnya yang saya kaitkan kepada keluarga pada malam hari ini, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang selalu melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Qiyamul lail. Kita ingin rumah tangga kita menjadi surga dunia dan akhirat. Bagaimana caranya? Qiyamul lail, bangun salat malam. Bukankah Rasulullah katakan Allah Subhanahu wa taala merahmati suami istri yang bangun salat malam, saling memercikan wajah, saling membangunkan untuk menghidupkan malam. Bangun salat malam, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk salat malam. Bukan salat semua malam, salat di sebagian malam. Dan yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Kalau kau khawatir tidak bangun setelah salat Isya, hidupkan malam, salat malam silahkan. Tapi yang terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Mungkin sekitar jam 3, jam 4 menjelang subuh. Disitulah kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang minta Allah akan berikan, siapapun yang doa Allah akan kabulkan, siapapun yang minta ampun Allah akan ampuni dia. Dalam perjalanan kita mengarungi bahtera rumah tangga, istri bermasalah dengan suami, suami bermasalah dengan istri. Apa kata para ulama? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia lainnya. Saya nasihat diri saya sendiri dulu sekalian, kita tak luput dari permasalahan persoalan.
Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kalau terjadi tes ya, ibu-ibu, saya intermezzo dikit ya Bu. Intermezzo dikit. Saya teringat karena tadi bunyi-bunyi begitu, saya teringat sepanjang safari dakwah ceritanya macam-macam. Pernah Bu, saya lagi safari dakwah, kemudian terdengar bunyi-bunyi begitu, taunya gempa Bu. Itu di tempat lain maksudnya ya, kalau ini kan masalah ya, gempa dan semua orang panik, ya semua orang panik. Jadi retak-retak saya katakan Ibu tenang. Sebenarnya saya takut juga Bu. Coba saya katakan Ibu tenang. Kita di tempat yang terbaik, kita sedang melakukan aktivitas yang terbaik insya Allah. Kita berdoa bersama-sama dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Walaupun retak-retak pengajiannya bisa dilanjutkan. Jadi banyaklah cerita-cerita safari dakwah, tapi kita berada di tempat yang terbaik Ibu sekalian. Kalaupun terjadi apa-apa, kita sedang melakukan hal yang terbaik di tempat yang terbaik bersama orang-orang terbaik, betul? Ya, selanjutnya lagi tadi intermezzo saja. Sampai mana tadi? Yang mulai dalam rumah tangga misalnya, kalau terjadi apa-apa, ternyata obatnya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tidak harus sholat. Kalau ibu sedang haid, misalnya ibu sedang datang bulan, menghidupkan malam bisa dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu beristighfar, astagfirullah. Ibu zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apapun zikir kepada Allah, atau bisa baca Quran bagian dari zikir mengingat Allah, atau bisa baca buku atau dengar ceramah. Hidupkan malam untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 64, dikatakan di sini bunyinya adalah orang-orang ini adalah orang-orang Al-Furqan 64, orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan keluarganya untuk sholat malam, tidak pernah tinggal sholat malam. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Siti Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah, dan menanyakan tentang sholat malam mereka. Rasulullah juga tidak pernah meninggalkan sholat malam, sampai-sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasul masih sholat malam sampai bengkak-bengkak begitu? Istilahnya Rasulullah SAW kan sudah dijamin masuk surga. Lalu Rasul katakan, karena Rasul ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan dengan sholat malam, berterima kasih kepada Allah akan semua nikmat yang Allah berikan dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu bukan hanya kita lakukan pada saat kita punya masalah, Ibu sekalian. Ada orang yang punya masalah baru sholat malam, bagus. Tapi alangkah bagusnya ketika kau diberikan kebahagiaan, kau juga bangun sholat malam. Jangan ketika perlu aja sama Allah baru datang kepada Allah. Kenapa ketika kau bahagia kau tidak datang kepada Allah? Maka patutlah, wajarlah Allah kembali memberikan kesedihan karena sudah lama kau tidak bangun sholat malam. Allah kembali memberikan penderitaan dan air mata karena sudah lama tidak berhenti lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ketika miskin rajin sholat malam, dulu ketika susah dan ketika sakit rajin berdoa kepada Allah, ketika kaya, ketika jabatan tinggi, ketika semua orang berhasil, sukses, keluarga semuanya berjaya, lupa sholat malam. Maka kalau kita ingin keluarga kita menjadi surga kita, doa kekuatanmu Ibu, dahsyatnya sholat malam itu. Mohon maaf bagi teman-teman yang ikutin dakwah saya beberapa bulan terakhir ini semenjak saya pulang haji, karena ini terus saya ulang-ulang. Ketika ibu saya dirawat di rumah sakit 11 hari di ICU di Kota Mekah karena serangan jantung di depan mata saya, 5 menit tidak ada nafas, nggak ada nafasnya, badannya sudah pucat dan dingin. Dirawat di ICU dengan ventilator. Dokter katakan susah, kamu harus siap-siap, siapkan hatimu, keadaan ini susah. Semua orang di Indonesia, saudara-saudara saya ikhlas, kita sudah siap-siap, adik-adik sudah siap-siap datang ke Kota Mekah, bersiap-siap semuanya. Maka saya tahu bahwa ada yang namanya sholat malam di waktu terbaik, di tempat terbaik di Ka'bah pada saat itu. Saya bangun jam 2 pagi sampai jam 6 pagi, tawaf, berdoa, tahajud, sholat taubat, sholat hajat, doa sampai jam 6 pagi. Di sepertiga malam terakhir itu saya minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, izinkan saya untuk bisa berbakti kepada ibu saya, ya Allah, kasih kesempatan ya Allah. Dan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter katakan susah, kasus ini berat. Semua orang mengatakan kasus ini susah. Oke, siap-siap, siapkan hati. Ya. Ternyata Allah sembuhkan ibu sekalian.
Saat ini ibu saya sehat, alhamdulillah. Ibu saya sehat, alhamdulillah. Coba para dokter mungkin yang ada di sini, berapa persen orang yang bisa sembuh atau orang yang bisa sehat setelah mereka kehilangan nafas selama 5 menit dengan CPR ditekan-tekan dadanya sampai jantung dadanya sampai dadanya retak demi bisa bernafas kembali, demi nafas itu ada lagi. Berapa persen? Sedikit bu, sekian persen saja orang yang mampu kembali lagi istilahnya. Walau ini pastinya doa dari orang banyak, tapi saya tidak bisa memungkiri ini adalah berkat dahsyatnya Qiyamul Lail. Saya tidak mengatakan doa saya, ini doa dari semua banyak orang. Tapi Qiyamul Lail itu betul-betul ibu sekalian, jangan kau tinggalkan Qiyamul Lail itu, walaupun sekedar bangun, kemudian kita ngantuk, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, rabbighfirli. Ibu tidur lagi, tak apa-apa. Ibu-ibu telah berzikir, telah mengingat Allah. Mudah-mudahan dikategorikan sebagai orang-orang yang mengingat Allah di situ. Apalagi yang rumah tangganya bermasalah, apalagi yang anak-anaknya bermasalah, apalagi yang ada masalah dengan pasangannya. Lalu kan nggak sholat malam, mau minta tolong sama siapa? Siapa yang memberikan kekuatan? Siapa yang menghapus air matamu? Allah. Siapa yang bisa memberikan jalan keluar saat kita nggak tahu kita harus melakukan apa? Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Bangun di sholat malam itu, bangun untuk hidupkan malam-malammu itu. Sedih harusnya kalau kita ketinggalan sholat malam. Artinya kita ketinggalan waktu untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman saya mengatakan, oke, saya sedih sekali. Malam ini saya ketinggalan sholat malam katanya. Jadi orang yang ketinggalan sholat malam yang sedih itu banyak bu, banyak karena mereka terbiasa dengan sholat malam. Dia katakan, semenjak 1 tahun yang lalu ketika ayah saya meninggal dunia, saya putuskan untuk tidak mau meninggalkan sholat malam karena itu satu-satunya cara selain cara-cara yang lain. Itu salah satu cara bagi saya untuk berbakti kepada ayah saya. Karena di sholat malam itu dia mendoakan ayahnya ibu sekalian. Rabbighfirli. Apa doanya? Warhamhu kama rabbayani shaghira atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Atau kirim doa lainnya. Kata beliau, malam ini saya ketinggalan sholat malam dan saya sangat sedih dengan ketinggalan sholat malam karena saya kehilangan waktu mustajab untuk mendoakan ayah saya. Jadi sholat malam itu dahsyat. Semua doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Doa dengan sungguh-sungguh. Semuanya akan baik-baik saja dengan ibadah malam-malammu itu. Pada saat semua orang tidur, semua orang terlelap, kau berada dalam kedekatan yang luar biasa dengan Tuhanmu. Tuhanmu itu yang memberikan permasalahan kepadamu dan Dialah yang akan menyelesaikannya. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya Allah. Tidak kelihatan jalannya, ya Allah. Kenapa hal ini terus berulang, ya Allah? Siapa yang membuat seseorang bisa berubah? Allah. Siapa yang bisa menghentikan suatu perkara atau suatu sakit atau menghilangkan sakit di dalam dada kita? Allah. Maka dalam surah Al-Furqan ayat 64 diucapkan, ciri Ibadur Rahman, ciri orang yang saleh Allah, dia gemar Qiyamul Lail. Dia orang yang gemar menghidupkan malam. Begitulah teman-teman semua, orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat malam kehidupannya tenang karena dia sudah mengadukan semua kesakitannya, semua kesedihannya kepada Tuhannya. Jadi di pagi hari dia dalam keadaan yang ceria, dia dalam keadaan yang baik-baik saja karena sudah puas dia bercerita dengan Tuhannya. Dan Tuhan itu yang menguatkan tubuhnya, menguatkan hatinya untuk terus menjalankan kehidupan ini. Jadi bagi siapapun teman-teman, jangan tunggu sedih dulu baru bangun sholat malam. Setiap saat minta kepada Allah kekuatan, kemampuan untuk jadikan sholat malam itu sebagai kebiasaan untuk kita. Bangunlah paling lambat jam 4 pagi. Belum lagi wudhunya, belum lagi pikirnya, belum lagi sholatnya, betul bu? Kalau 5 menit sebelum subuh boleh sholat 2 rakaat dapat, tapi doanya tak panjang, benar nggak? Doanya nggak bisa khusyuk. Setidaknya setengah jam sebelum subuh misalnya. Di situ subuh jam berapa bu? Jam 4 ya? Jam 5 misalnya. 1 jam sebelum subuh misalnya, atau setengah jam paling telat sebelum subuh. Bangun. Engkau akan merasakan dahsyatnya efek dari sholat malam itu, dan kehidupanmu akan baik-baik saja ketika engkau senantiasa menjalankan sholat malam. Berikutnya ibu sekalian, di dalam surah, tadinya saya mau bahas pendek, tapi akhirnya saya bahas panjang, gak apa-apa. Ayat ini di dalam surah Al-Furqan ayat 65 sampai ayat 66.
Ciri-ciri ibadur rahman berikutnya adalah dia senantiasa berlindung dari azab neraka jahanam. Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang ini, orang-orang yang saleh ini, dia selalu berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Doa dalam kehidupan kita agar diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari neraka jahanam. Jangan minta perkara dunia saja. Tapi minta juga agar kita dijauhkan dari neraka jahanam. Maka otomatis ketika kita minta kepada Allah agar diri kita, keluarga kita dijauhkan dari neraka jahanam, dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, kita juga pasti secara otomatis akan berhati-hati dalam mendekatkan diri kita menuju ke neraka jahanam. Betul? Kalau kita doa, kata Allah SWT, orang yang soleh ini selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam. Berarti dalam kehidupan sehari-harinya kan dia doa, nggak mau masuk neraka jahanam, jauhkan ya Allah. Berarti dalam kehidupan sehari-harinya dia akan berpikir ribuan kali kalau dia melakukan sesuatu yang dapat memasukkan dia ke neraka jahanam. Dia akan berpikir sebelum dia berbicara, ridha nggak ya Allah, bagian dari ibadah atau bagian dari maksiat ya Allah. Ketika dia berbuat sesuatu, Allah ridha nggak ya, Allah suka nggak ya, atau Allah murka. Ketika dia membuat sebuah keputusan, Allah ridha nggak ya, bagian dari ibadah nggak ya, atau Allah murka. Karena dia senantiasa meminta kepada Allah setiap hari, setiap malam, setiap saat, ya Allah, jauhkanlah kami dan keluarga kami ya Allah dari panasnya neraka jahanam ya Allah. Jadi ciri orang-orang yang saleh dan ingin mensalihkan keluarganya adalah mereka yang senantiasa berdoa untuk akhiratnya, tidak hanya perkara dunia, untuk akhiratnya ya Allah, jauhkan kami ya Allah sekeluarga dari neraka jahanam. Keempat, ini sebenarnya ayat-ayat umum, ayat-ayat yang berlaku untuk masyarakat umum. Tapi karena tema kita keluarga, saya selalu kaitkan dengan keluarga. Yang keempat, surah Al-Furqan ayat ke-67. Ciri-ciri hamba Allah yang saleh adalah dia akan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kikir dan tidak boros. Kalimatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan. Dan mereka juga tidak kikir dalam bersedekah, mereka tidak kikir dalam mengeluarkan harta untuk diri mereka sendiri, mereka tidak berlebihan. Dan uang yang keluar itu, pembelanjaan itu di tengah-tengah di antaranya. Artinya adalah, maksudnya di sini adalah kalau kita membelanjakan untuk diri kita sendiri, kita tidak berlebih-lebihan. Kalau kita berinfak di jalan Allah, kita juga tidak kikir. Saya akan kaitkan dengan keluarga. Wahai para ayah, engkau punya tugas memberikan nafkah. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki disebut qawwam, pelindung pemimpin. Memang Allah berikan sebagian kelebihan kepadanya. Salah satunya adalah dia punya tugas untuk menafkahi. Nafkah lahir, nafkah batin, memberikan nafkah ilmu. Wahai para ayah, belajarlah, dekatlah kepada Allah, belajarlah ilmu agama, karena anak-anak memerlukan ilmu dari dirimu. Ayah, kenapa harus terus menambah hafalan Quran? Kau jadi imam bagi keluargamu. Ayah, baca Quran karena istrimu, anak-anak melihat dirimu. Betul nggak ibu sekalian? Ibu selalu minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah suami yang menjadi teladan bagiku, ya Allah, yang menjadi imam bagiku, ya Allah, yang mengajarkan agama kepada aku dan anak-anak, ya Allah, yang salat, ya Allah, di masjid, ya Allah, doa agar Allah berikan kita suami yang seperti itu, insya Allah. Jadi laki-laki juga punya tugas untuk memberikan nafkah. Di sini tadi kita membahas mengenai nafkah, mengenai infak. Kalau laki-laki, para suami memberikan nafkah wajib. Kalau dia nggak mampu, tetap harus mampunya. Istrinya kaya raya, perlu nggak suaminya memberikan nafkah? Perlu nggak bu? Perlu, tetap walaupun sedikit semampunya. Istri kalau bekerja, memberikan uang kepada suami dan anak-anak yang bantu perekonomian, itu namanya sedekah. Ibu mau kasih boleh, nggak kasih juga nggak apa-apa. Tapi seorang istri yang salehah nggak
mungkin. Punya harta banyak, suami dan anak susah, rumah tangga susah, dia gak bantu, gak mungkin. Karena infak, sedekah yang paling utama adalah keluarga terdekat. Makanya ada seorang istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata pada Nabi, saya punya harta, bolehkah saya sedekahkan kepada anak dan suami saya? Mereka kurang, mereka perlu sedekah ini. Kata Rasulullah, Masya Allah, engkau melakukan dua hal. Ketika para istri yang punya uang dari hasil kerja kerasnya sendiri, kemudian engkau memberikan kepada suamimu, anakmu, kepada rumah tanggamu, maka engkau mendapatkan dua hal. Pertama, engkau mendapatkan pahala sedekah. Engkau sedang bersedekah, itu bukan kewajibanmu. Laki-laki memberikan nafkah wajib, namanya wajib kalau tidak dilakukan berdosa. Perempuan yang bekerja bukan kewajibannya. Engkau bukan tulang punggung, wahai para wanita. Engkau tulang rusuk. Engkau itu dijaga, dilindungi, sayang, bukan mencari nafkah. Tapi ada sebagian dari diri kita yang rumah tangganya tidak seideal itu, sehingga kita harus bekerja. Engkau sedang berjihad fi sabilillah, wahai para wanita-wanita yang sedang mencari uang untuk kehidupan rumah tanggamu. Karena itu bukan tugasmu, namun kau lakukan itu demi keluargamu. Masya Allah, kau sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala silaturahmi. Itu bukan kewajiban, tetapi kau lakukan itu. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan orang yang saleh itu adalah menginfakkan hartanya. Kalau untuk dirinya sendiri tidak berlebih-lebihan, tapi kalau untuk di jalan Allah tidak kikir. Jangan ada suami-suami yang kikir kepada suaminya. Makanya ketika ada seorang istri tanya kepada Rasulullah, suami saya pelit, yang minta ampun. Bapak tolong Pak, jangan jadikan istri kita mengemis kepada Bapak. Jangan jadikan istri-istri ini mengemis, karena itu haknya. Betul Bu? Ibu punya hak. Suami memberikan kewajiban, jangan istrinya jadi kayak pengemis minta-minta kepada suami. Mungkin suaminya nggak tahu harga cabai sekarang berapa, mungkin Bu ya. Sekali-kali boleh juga suami yang belanja, biar tahu harga di pasar. Suami tanya, kemana aja habis uangnya? Makanya istri-istri juga amanah. Jadi ada seorang wanita yang berkata pada Rasulullah, suami saya pelit, dia minta ampun. Bagaimana saya bisa belanjakan untuk makan keluarga ini? Pelit sekali. Kata Rasul, nggak apa-apa, ambil diam-diam, nggak apa-apa, tapi seperlunya saja. Kata Rasul, boleh ambil, tapi secukupnya saja. Jangan gara-gara kisah ini kemudian itu jadi ngambil semuanya. Nggak apa-apa, ambil diam-diam, katanya boleh, terus ambilnya banyak, jadi perang rumah tangga nanti ya. Ambil sedikit, yang secukupnya saja. Jadi yang keberapa tadi ibu sekalian dalam rumah tangga? Yang ke-4, kemudian yang ke-5, masih dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, orang yang saleh ini adalah dia tidak berbuat syirik, dia tidak menduakan Allah, ya. Kemudian dia tidak membunuh dan dia tidak berzina. Dalilnya dalam surah Al-Furqan 68. Dan orang-orang ini tidak menyembah Tuhan lain selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan kemudian tidak berzina. Orang-orang ini memiliki tauhid yang kokoh dalam dirinya. Istri, suami, anak-anak punya tauhid yang kokoh. Tahu, sadar, yakin, percaya Allah satu-satunya Tuhan, tempat kita berlindung, tempat kita mohon pertolongan. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan semuanya. Mintanya hanya kepada Allah, mohonnya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Tauhid yang kokoh. Makanya dalam surah Luqman ayat 13, Luqmanul Hakim mengingati anaknya, menasihati anaknya. Sebelum menasihati yang lain-lain, apa nasihat dari Luqmanul Hakim ini kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah sebuah kezaliman yang sangat besar. Jangan menduakan Allah, jangan takut kepada selain Allah. Jangan takut Bu kepada selain Allah. Wahai para bapak, jangan takut kepada selain Allah. Wahai ibu, jangan takut kepada selain Allah. Ada mungkin suami-suami yang mengatakan, atau istri yang mengatakan, kalau nggak gara-gara saya, kamu nggak bakal begini. Ada nggak Bu? Ada. Atau segala macam yang lainnya. Kalau nggak gara-gara saya, kalau kamu nggak nikah sama saya, kamu nggak bakalan begini, misal. Atau yang lain-lainnya. Siapa yang membuat ibu atau bapak menjadi begitu begini? Allah. Betul? Nggak boleh kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu dengan penuh kesombongan kepada pasangan kita atau anak-anak kita atau siapapun itu. Kalau nggak gara-gara saya yang bantu, nggak bakalan kamu begini.
Bukan. Allah takdirkan dia memang begitu. Kalau kamu gak tolong pun, Allah kirim orang lain untuk menolongnya. Betul ibu sekalian? Lebih luas lagi. Ini tadi masalah rumah tangga, tapi lebih luas. Misalnya ada orang sedekah, kita menyekolahkan seorang anak, dan anak itu jadi hebat luar biasa. Kemudian anak itu kadang-kadang mungkin dia lupa gak ingat kita, dan kita katakan, kalau bukan gara-gara saya, kalau gak gara-gara jasa saya, kalau gak gara-gara saya menyekolahkan dia, gak bakalan dia jadi begitu. Enggak ibu, dia memang ditakdirkan Allah jadi begitu. Ibu gak tolong sekalipun, Allah kirim orang lain untuk menolongnya. Jadi kalau ada dalam rumah tangga, kita katakan kalimat-kalimat penuh kesombongan kepada pasangan kita, anak-anak kita, siapapun itu yang saling menyakiti satu sama lain, Allah yang membuatmu menjadi seperti itu, bukan siapa-siapa. Memang mungkin ada jasanya, tapi Allah yang takdirkan. Jadi di dalam rumah tangga bisa berjalan dengan baik kalau semua anggota rumah memiliki tauhid yang kokoh, berdoanya hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahu bahwa semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau tadi dalam suami istri, kalau dalam anak-anak, ajarkan tauhid kepada anak-anak sejak dini ibu sekalian, agar nanti kalau dia sudah besar dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa, dia hambanya Allah. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita ketika anak kita masih kecil? Tauhid itu salah satunya adalah menyembah hanya kepada Allah, dan tauhid itu salah satunya adalah segala sesuatu atas izin Allah dan ciptaannya Allah. Itu beberapa di antaranya. Contoh, sesuatu ceritakan ini. Anak saya, Maria pada saat itu menunjukkan dengan penuh bangga, dia mengatakan, Maria dapat nilai 100 matematikanya. Pintar kan Maria, hebat kan Maria, kata anak saya. Saya katakan, Masya Allah, Allahu Akbar. Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam. Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam, bukan Maryam cerdas sendiri, nah. Allah yang memberikan kecerdasan kepada Maryam, Allah berikan Maryam, Allah yang memberikan Maryam semangat untuk bisa terus belajar, dan Allah yang memberikan hasil yang baik ini untuk Maryam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan kecerdasan ini kepada Maryam. Itu tauhid ibu sekalian. Agar anak itu tahu bahwa dia hebat bukan karena dirinya sendiri. Memang dia belajar, tapi siapa yang memberikan kesempatan dia belajar? Allah. Siapa yang buat dia menggerakkan hatinya mau belajar? Siapa yang memahamkan ilmu kepada dirinya? Allah. Betul ibu sekalian? Maka Allah yang membuat menjadi seperti itu. Anak saya Ibrahim, sering ceritakan ini berulang-ulang. Lihat nih, abang kuat katanya. Abang bisa tendang bola, gol, masuk ke dalam gawang. Masya Allah, nak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hebatnya Allah, Allahu Akbar, yang menciptakan kaki yang kuat sehingga Ibrahim bisa menendang bola, sehingga masuk ke dalam gawang. Allah menciptakan kaki yang kuat, nah alhamdulillah. Itu tauhid ibu sekalian. Mengingatkan pada anak-anak kita, engkau kuat karena Allah yang memberikanmu kuat. Suatu ketika Khadijah mengatakan, Khadijah sakit berdarah, obatnya mana? Dokter mana? Dokter, kita pergi ke dokter yang bisa nyembuhin. Nah, yang menyembuhkan adalah Allah dengan perantara para dokter. Allah yang menyembuhkan, bukan dokter saya. Dokter menyembuhkan kita, menolong kita atas izin Allah, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kita pergi ke dokter, kita minum obat sebagai bagian dari ikhtiar usaha, namun jangan lupa untuk minta pertama kali kepada Allah untuk menyembuhkan. Itu tauhid ibu sekalian, tauhid. Keyakinan penuh kepada Allah SWT. Kalau engkau punya keyakinan penuh kepada Allah, engkau gak akan takut dalam jalan apapun dalam kehidupan ini. Gak ada yang bisa membuat engkau takut, gak ada yang bisa membuatmu tunduk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul kita harus patuh kepada pasangan, betul. Namun patuh seperti apa dulu? Betul ibu sekalian, wahai para suami, betul istri itu harus patuh kepada suami. Tapi patuh dalam hal apa dulu? Betul gak? Kalau suami kita menyuruh kita mendurhakai Allah, menyuruh kita membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena otoriternya, nggak patuh dengan hal-hal seperti itu, tidak ada kepatuhan dalam kemaksiatan. Itu sebabnya istri harus cerdas supaya bisa berargumen dengan santun. Betul kata Rasulullah, istri nggak boleh tinggi suaranya dari suami. Suami pun sama. Bukan berarti suami bisa membentak-bentak kemudian dengan mengatakan nggak boleh istri suaranya lebih tinggi. Suami pun sama. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada para suami,
Apa kata Rasulullah? Wala tudribul wajah, jangan kau sentuh wajahnya, jangan kau pukul dia. Wala tuqabbil, jangan kau mencaci makinya, jangan kau menyakitinya dengan kata-katamu. Wala tahjur ila fil bait, kalau kau mau diam di rumah, jangan kemana-mana, di rumah saja. Diamkan di rumah saja, jangan kau pergi kemana-mana. Tak balik ke rumah, tak menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kalau ada suami bu yang mengatakan mau izin, gak boleh istri suaranya lebih tinggi daripada suami. Ibu bisa mengatakan juga. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa suami harus berlaku lemah lembut kepada sang istri. Ibu ingat bagaimana kisah Rasulullah SAW pada para bapak ketika Siti Aisyah marah. Apa yang Rasulullah lakukan? Masya Allah, mudah sekali membuat perempuan itu luluh hatinya, tidak dipeluk pak. Betul nggak bu? Apa yang dilakukan Rasulullah ketika Siti Aisyah marah? Dipeluk bu, dipencet hidungnya Siti Aisyah. Hilang marahku ya Aisyah, kata Rasulullah. Rasulullah peluk Siti Aisyah. Rasulullah mendoakan Aisyah semoga hilang rasa marahnya Siti Aisyah. Masya Allah, indahnya rumah tangga yang seperti itu. Insya Allah, semoga Allah mengaruniakannya kepada kita semua. Insya Allah. Begitu pula ibu kepada anaknya, bapak kepada anaknya. Banyak sekali ibu sekalian. Ya, tadi kita bicara perkara tauhid ya. Ini baru perkara tauhid. Tapi banyak sekali, masya Allah, dalam perkara rumah tangga berkaitan dengan anak. Saya agak berbelok sedikit. Bagaimana Rasul katakan wahai para ayah. Tadi bapak mengatakan di dalam Al-Quran itu pengasuhan ayah kepada anak. Kisahnya Nabi Yakub alaihissalam, ayah kepada anaknya. Kalau aku meninggal nanti kau sembah siapa nak? Ayah yang mengingatkan tauhid kepada anaknya. Luqmanul Hakim dalam surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Jangan menyekutukan Allah nak. Berbakti kepada kedua orang tuamu nak. Dirikan salat nak. Miliki akhlak yang baik. Dan itu semua dalam surah Luqman. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Kisah ayah kepada anak. Dan pasti banyak lagi ibu sekalian. Kisah ayah kepada anak dari para ayah. Ciumlah anak-anakmu itu, kata Rasulullah. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ada seorang yang mengatakan, Rasul, saya punya 10 anak tidak pernah saya cium, katanya. Kata Rasul, bagaimana mungkin kau bisa berlaku demikian? Miliki hati yang lembut. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Cium anak-anakmu, peluk anak-anakmu, elus-elus anak-anakmu, juga istrimu. Betul. Yang pengen dicium dipeluk gak cuma anak-anak, tapi juga para istri. Betul bu? Rasulullah SAW berlaku lemah lembut dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Rasulullah gak pernah marah, gak pernah pukul istrinya. Rasulullah gak pernah pukul istri, gak pernah pukul anak-anak. Gak pernah, Masya Allah, indahnya. Jadi kita kembali lagi dalam surah Al-Furqan tadi, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Furqan ternyata menjadi Abdul Rahman, dia adalah orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membunuh dan dia tidak berzina. Ya. Kemudian yang keberapa lagi bu? Yang ke-6. Ibu masih bangun, sadar? Atau ngantuk? Malam-malam semangat ya. Baik, dalam surah ya, yang ke-6 ibu lihat surah Al-Furqan ya. Ibu ngantuk nggak? Dalam surah Al-Furqan ya juga disebutkan tentang bertaubat yang tulus ya, bertaubat. Kalau ingin dalam rumah tangga berjalan dengan baik, rumah tanggaku syurgaku, maka anggota rumahnya harus anggota rumah yang saling memaafkan satu sama lain dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW orang yang bertaubat kepada Allah 70 sampai 100 kali dalam dijamin masuk surga. Apalagi kita yang banyak dosanya. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sudah jadi istri yang sempurna? Belum. Bapak sudah jadi ayah suami yang sempurna? Belum. Sudah jadi ibu yang sempurna? Jadi ayah yang sempurna? Belum. Banyak salah kita. Setiap hari ada salah kita, lewat lisan kita, lewat mata kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk menjadi pasangan dan jadi ibu atau ayah yang baik untuk anak-anak kita. Banyak bu, pak, anak-anak yang yatim piatu sebelum waktunya. Apa itu maksudnya? Kadang-kadang raga ayah dan ibunya ada, namun tiada. Di rumah sibuk dengan handphone setiap saat, nggak pernah disapa istrinya atau suaminya.
Gak pernah disapa anak-anaknya. Wahai ayah, kau imam, mana ilmu yang kau berikan kepada istri dan anak-anakmu? Wahai ibu, kau contoh yang baik untuk anak-anak. Kenapa kau sibuk dengan gadgetmu misalnya? Kau itu guru madrasah pertama bagi anak-anakmu. Miliki waktu setiap hari untuk mengajarkan anak-anakmu. Ayah, miliki waktu setiap hari untuk membina istrimu, membina anak-anakmu. Surga neraka itu mungkin ada di tanganmu. Kau bawa istri dan anak-anakmu kemana kalau kau sendiri jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu, kadang-kadang kita nggak bisa menggantungkan diri kita kepada siapapun. Kita perlu suami begini, kita perlu pasangan begini. Kadang-kadang mungkin nggak dapat. Kau yang bertanggung jawab kepada anak-anakmu di rumah. Kau madrasah pertama. Namun alangkah baiknya kalau suami istri bersama-sama saling membina rumah tangga dan anak-anak jadi keluarga Qur'ani, masya Allah. Maka di sini dikatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diawali dengan bertaubat kan? Doa kita naik ke atas, kemudian tidak terdengar oleh Allah. Kenapa? Karena terhalang oleh maksiat. Makanya sebelum doa banyak istighfar supaya doa kita ketembus ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat itu menjadi sangat penting. Taubat itu menjadi sangat penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Taubat itu menjadi sangat penting untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Taubat termasuk saling memaafkan satu sama lain. Suami yang saling memaafkan istrinya, istri memaafkan suami, orang tua memaafkan anak-anak. Penuh pemaafan di dalam rumah itu. Masya Allah. Indah nggak kira-kira kalau di rumah itu saling memaafkan? Memaafkannya dalam waktu lebaran aja. Masih untuk diri kita sendiri loh, Bu. Benar nggak? Kita terluka, kita sakit hati, kita terluka di sini, ya Allah. Gimana caranya ya Allah? Anakku ya Allah berlaku demikian, suamiku ya Allah berlaku demikian. Gimana caranya ya Allah? Sakit ya Allah. Ibu-ibu memaafkan bukan untuk mereka. Ibu-ibu memaafkan untuk diri ibu sendiri. Ketika kau maafkan, hati ini bersih dan kau akan tenang, hidupmu akan baik. Kalau di sini marah, benci, penuh dendam, apa yang terjadi? Ini sakit, badan juga bisa sakit, betul? Orang-orang yang punya kemarahan, kebencian, berpikir gimana caranya balas dendam misalnya, nggak selesai-selesai. Hidupmu gak akan produktif dengan perkara-perkara baik. Tapi kau memaafkan kesalahan siapapun, orang-orang yang pernah menyakiti dirimu, kau memaafkan untuk dirimu sendiri, supaya kau bisa hidup dengan lebih tenang, pikiranmu tenang, fisikmu juga sehat. Betul nggak ibu sekalian? Jadi mudah-mudahan siapapun di sini yang mungkin ada masalah dengan anaknya, dengan pasangannya, minta kepada Allah agar bersihkan hati kita, mudah memaafkannya. Sembari kita berdoa agar Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang kita sayangi tersebut, insya Allah. Maafkan ya Bu? Bisa memaafkan? Pernah terluka? Kok kenceng ya suaranya ya? Pernah sakit hati? Pernah bilang begini gak? Kenapa ya Allah? Pernah. Maafin ya. Minta sama Allah kekuatan untuk bisa maafin ya. Dengan begitu kehidupan kita menjadi lebih baik, insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana kita punya dosa, kita mau Allah mengampuni diri kita, betul? Kita memaafkan bukan untuk siapa-siapa. Ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang kau lakukan kembali kepada dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sendiri Allah akan balas. Kejahatan yang diperbuat oleh seseorang pun Allah akan balas. Tenang aja. Tenang aja, Allah Maha lihat, Allah Maha membalas. Tugas kita berbuat baik saja. Ketujuh, akhirnya saya bahas surah Al-Furqan nih. Tadinya saya mau bahas surat lain, tapi gak apa-apa, saya bahas surah Al-Furqan. Ketujuh, kalau mau keluarga kita keluarga syurgawi, yang ketujuh Al-Furqan ayat ke-72, yaitu berpaling dari perkataan dan perkara yang haram dan menjaga kehormatan diri. Dalam surah Al-Furqan ayat 72 berbunyi, dan orang-orang ini tidak menghadiri hal-hal yang haram, tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mereka lalui saja, mereka berlalu demi menjaga kehormatan diri mereka. Jadi kalau mau rumah tangga surgawi, maka tidak perlu menghadiri
diri, atau tidak perlu berkata-kata, tidak perlu melakukan sebuah perkara-perkara yang haram dan sia-sia. Ada jenis ibu-ibu, tapi saya yakin gak ada di sini. Hobinya tawaf di mall dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Hobinya ngumpul, ngumpulnya tentang ngaji, ngumpulnya ngegosipin orang misalnya. Ada suami-suami yang gak betah di rumah, gak tahu kemana perginya, pulang tengah malam misalnya. Dan menghadiri hal-hal yang gak ada manfaatnya, padahal istrinya memerlukan dirinya, anak-anak memerlukan dirinya. Ada gak suami yang begitu? Gak banyak itu. Tapi istri yang begitu ada? Gak ada kan dari ibu. Allahu a'lam, kita gak pernah tahu ya ibu sekalian ya. Tapi di sini dikatakan dalam surah Al-Furqan, gak perlu, jangan ya menghadiri, mendatangi, berkumpul-kumpul pada hal-hal yang gak ada manfaatnya. Saya teringat kisahnya Ummu Darda. Suatu ketika seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Ummu Darda dan Abu Darda, sepasang suami istri. Salman Al-Farisi terkejut, kaget melihat Ummu Darda. Penampilannya nggak terurus. Ummu Darda, ada apa denganmu? Suami saya tak perlu saya lagi. Suami saya nggak memperhatikan saya, mau saya begini, mau saya begitu. Nggak ada perbedaannya. Suami saya nggak perhatian sama saya. Suami saya nggak memerlukan diri saya. Jadi ya sudah. Maka apa kata Abu Darda? Maka kata apa Salman Al-Farisi kepada Abu Darda? Salman Al-Farisi melihat Abu Darda ini kalau malam ibadah terus, tiap lain terus. Ketika siang hari puasa terus. Kata Salman, wahai Abu Darda, memang ada waktu untuk ibadah, tapi ada hak yang kau harus berikan. Istrimu punya hak atas dirimu. Istrimu memerlukan dirimu, berikan waktumu juga untuk istrimu. Berikan waktumu juga untuk anak-anakmu. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk istirahat. Dan istri dan anak-anakmu punya hak atas dirimu. Jangan kau lupakan mereka. Luangkan waktu untuk mereka. Betul ibu sekalian? Maka Salman Al-Farisi mengingatkan sahabatnya, Abu Darda, kau bagus sekali Masya Allah beribadah, tapi istri dan anak-anakmu juga memerlukan dirimu. Sempatkan waktu sedikit untuk mereka. Tubuhmu juga perlu istirahat, sempatkan waktu untuk beristirahat. Ketika hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah membenarkan perkataan Salman Al-Farisi. Jadi wajar kalau ada istri-istri tak terurus, mungkin suaminya tak perhatian lagi, mungkin. Tapi kalau ibu-ibu, saya juga tidak bisa menyalahkan suami juga. Tapi ibu-ibu juga harus sadar diri. Ibu-ibu di luar sana itu banyak yang cantik-cantik. Boleh nggak ibu-ibu di rumah juga cantik? Boleh. Capek nggak kalau dandan sedikit di rumah? Pakai baju yang lebih bagus gitu bu. Bapak juga boleh sekali-kali beli baju-baju tertentu gitu, boleh. Ibunya pakai baju yang bagus gitu, yang wangi gitu, yang cantik, pakailah sedikit supaya kita terlihat segar, supaya mata suami tertuju kepada kita. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak kuat dalam pandangan mata. Zina lillahi hubbu syahawati minan nisa. Yang disebutkan pertama kali adalah perempuan yang indah itu perempuan dan paling gak tahan dengan pandangan mata. Jadi wahai para istri, para ibu, cantik. Nah bapak kalau istrinya udah cantik jangan dicuekin. Dicuekin itu sakit loh. Ibu juga kalau bapaknya pulang ke rumah, ibunya juga mesti cantik ya, begitulah. Ya, cantik, wangi, bersih. Nah, ada ibu yang mengatakan saya tuh suka sebel deh katanya. Udah pakai skincare tebel-tebel katanya. Datanglah suami ulang lagi skincarean saya katanya. Termisa ya bu ya. Jadi kembali lagi, ya poin berapa ini mohon izin ibu sekalian? Ke-8. Apa tadi ke-8? Ke-7. Yang ke-8. Sudah malam ya. Oke, yang ke-8 apa tadi poin ke-8? Belum, yang ke-7 kan tadi kita bahas kan? Ya, oke. Yang ke-7, tidak menghadiri atau tidak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tadi kisahnya Abu Darda dan Ummu Darda, bahwa harus seimbang dalam membagi waktu. Ada waktu kerja, ada waktu istri mau dimanja-manja. Terus suami juga begitu bu. Suami juga kadang-kadang pengen dimanja-manja. Rasul itu suka sekali loh tidur di pangkuan Siti Aisyah. Masih nggak suami ibu tidur di pangkuan ibu? Karena suami kayak ABG aja, nggak apa-apa. Rasulullah juga masih tidur di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah meminati tubuh Rasulullah.
menyisiri rambut Rasulullah SAW, mandi di tempat yang sama. Ibu masih nggak? Atau memiliki panggilan-panggilan yang penuh dengan sayang? Apa panggilan suami untuk ibu? Sayang. Apa lagi? Say, beb. Apa lagi ibu? Dud. Ibu kalau dibilang dud sensitif nggak sih bu? Ibu paling takut sama timbangan kan? Ya. Kadang-kadang ada panggilan sayang. Mungkin sayang itu sebagaimana Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Tapi panggilan sayang betul-betul diucapkan panggilan sayang itu. Ya. Baik, terakhir ibu sekalian, bukan yang terakhir, yang ke-8. Kalau ingin rumah tangga kita surgawi dunia dan akhirat, yang ke-8, mudah dalam menerima nasihat dan peringatan dalam surah Al-Furqan ayat 73 dalilnya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka tidak menghadapinya sebagai orang yang tuli dan buta. Kalau kita kaitkan dalam perkara rumah tangga, dalam rumah tangga itu ada saling nasihat menasihati. Suami ingatkan istri mengingatkan suami, anak mengingatkan ibu, ayah, orang tua mengingatkan anak. Saya cerita sedikit tentang anak-anak saya dulu sekalian. Anak saya itu adalah guru-guru bagi saya. Kadang-kadang saya suka ke kamar mandi nggak doa. Kadang-kadang kalau kita kebelet udah lari aja. Kata anak saya, keluar lagi. Kan ustazah, kok bisa-bisanya doa nggak berdoa ketika masuk ke dalam kamar mandi? Katanya. Di kamar mandi itu kan banyak setan jadi harus berdoa. Nah, anak sedang menasihati ibunya. Pernahkah anak-anak kita menasihati kita? Waktu saya marahi anak saya, anak saya satu bilang, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga, katanya. Baru belajar di sekolahnya. Kalau menasihati anak tuh gak boleh begitu caranya. Bayangkan, anak 4 tahun udah bisa begitu. Kadang-kadang kita mendapatkan nasihat dari anak-anak kita sendiri. Anak-anak saya bilang, kok kan kadang-kadang kita tidur nih capek bu. Anak-anak saya itu kan kalau tidur kita mengantarkan tidurnya mereka. Kadang-kadang kalau udah capek, oke nak doa nak, bismillahirrahmanirrahim, aku doain. Doa itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Salat, An-Nas, ayat kursi. Doa zikir-zikir malam yang lainnya. Dan jangan lupa Al-Mulk katanya. Al-Mulk itu bisa menerangkan kubur kita. Kenapa mau nggak baca? Mau nyuruh orang-orang baca, kenapa mau nggak baca? Kan cuma sekali ini, capek. Enggak orang baca. Jadi kadang-kadang anak-anak kita menasihati diri kita. Betul nggak bu? Suami kadang-kadang menasihatkan kita. Kadang istri juga yang mengingatkan suami, namun dengan cara yang baik. Ingat suami adalah imam, dia pemimpin. Tentu ada cara-cara tersendiri dalam mengingatkan suami. Jadi mau rumah tangga surgawi, suami, istri, anak, ibu adalah orang-orang yang terbuka hatinya dalam menerima nasihat. Kadang-kadang kata-katanya betul, tapi cara penyampaiannya salah sehingga membuat dia tersinggung. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di awal kepada Fir'aun saja kata Allah, qaulan layyina, bicaranya yang lemah lembut ya. Suami ibu Fir'aun bukan? Istri bapak Fir'aun. Nah, kira-kira Fir'aun bukan? Anak-anak kita Fir'aun bukan. Nabi Musa bicara sama Fir'aun saja, Allah bilang qaulan layyina, ngomongnya yang lembut ya. Dan jangan lupa doa ya, Rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa sebelum ngomong tuh doa supaya Allah mudahkan lisan kita dipahami olehnya. Ya Allah, lapangkanlah hatiku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, doa supaya kata-kata kita itu dapat dia pahami. Kadang-kadang kita mau ngomong apa, dia tersinggung. Maksud kita apa, dia udah marah duluan. Betul bu? Maka kalau kita ingin keluarga surgawi adalah anggota keluarga mudah dalam menerima nasihat. Dan terakhir dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, yaitu orang-orang yang selalu berdoa untuk keluarga mereka, yaitu orang-orang yang doanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang yang selalu berdoa untuk keluarganya, jadikan pasanganku, anak-anak keturunanku ya Allah menjadi penyujuk mata, penyujuk hati, ketentraman hati bagiku ya Allah, dan jadikan aku imam bagi orang bertakwa. Jadikan aku jadi contoh yang baik ya Allah untuk anak-anakku, contoh yang baik ya Allah untuk pasanganku, contoh yang baik ya Allah untuk sekelilingku. Ayah, engkau itu contoh untuk anak-anak. Para suami, engkau contoh untuk istri.
Ibu, wahai para istri, begitu dilihat oleh anak-anakmu, maka jadilah contoh teladan agar anak-anakmu bangga memilikimu. Wahai para suami, jadilah contoh teladan agar istrimu bangga memilikimu. Pun sebaliknya, para ibu, jadilah contoh teladan agar suamimu bangga kepada dirimu. Dan insya Allah dengan 9 poin yang tadi kita sebutkan, mudah-mudahan mampu menjadikan keluarga kita menjadi keluarga syurga, insya Allah. Bisa ibu sekalian? Alhamdulillah. Selesai sudah ceramah saya pada hari ini. Saya ingin kembali melanjutkan cerita saya sedikit tentang anak-anak tahfidz. Izinkan saya menayangkan satu buah video, di mana video ini adalah anak-anak kita yang yatim duafa dari seluruh Indonesia yang berprestasi juga. Mereka belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan saya katakan di dalam video ini, tenang saja, keluargamu, ayah ibumu adalah kami semuanya. Anak-anak yatim itu semua tanggung jawab kita, ibu sekalian. Mungkin di antara kita juga ada yang anak-anak kita anak yatim. Tapi kalau Allah berikan kelebihan rezeki kepada kita, mudah-mudahan kita bisa sisihkan rezeki kita untuk pengembangan dakwah Quran. Kelak mereka jadi orang-orang hebat, mereka jadi orang-orang berhasil, dan mereka melanjutkan perjuangan dakwah ini. Mereka berikan harta mereka, ilmu mereka, tenaga mereka untuk melanjutkan generasi-generasi Rasulullah ini menjadi generasi-generasi pencipta Al-Quran, insya Allah. Kita lihat video ini bersama-sama, silahkan.
Masya Allah.